Saya Niluh Putu Wirayanti NIM 2023071009 dari Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Pendidikan IPA. Kali ini akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Kapital Selekta 1 IPA yaitu mengenai materi koloid. Adapun yang pertama akan saya paparkan yaitu mengenai silabus, RPP, LKPD, dan mind mapping tentang koloid. Untuk yang pertama yaitu tentang silabus. Silabus di sini yaitu tentang mata pelajaran kimia, satuan pendidikan SMA, kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Yang berikutnya yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar di sini yaitu menggunakan KD 3.14 yang sesuai dengan koloid dan KD 4.14. Untuk KD 3.14 yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Untuk KD 4.14 yaitu membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip dari koloid. Berdasarkan KD atau kompetensi dasar, maka diperoleh IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.14.1 menjelaskan jenis-jenis koloid, 3.14.2 yaitu menganalisis sifat-sifat koloid, 3.14.3 yaitu menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri, dan 4.14.1 yaitu melakukan percobaan pembuatan sol dan agar-agar. Berdasarkan IPK, maka diperolehlah materi pokok dari koloid, yaitu yang pertama, jenis-jenis dari koloid, yang kedua, sifat-sifat dari koloid, yang ketiga, peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri, serta yang keempat adalah pembuatan koloid. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang kedua, peserta didik menganalisis sifat-sifat dari koloid. Dan yang ketiga, peserta didik menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Dan yang keempat, peserta didik melakukan percobaan pembuatan sol dan agar-agar. Untuk penilaian, di sini ada 3, yaitu mengenai aspek, teknik penilaian, dan instrumen. Untuk aspeknya, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk teknik penilaiannya, ada observasi, tes tulis, dan observasi juga. Untuk observasi yang pertama, itu untuk observasi sikap, dan yang ketiga adalah untuk observasi keterampilan. Sedangkan instrumennya, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, lembar observasi sikap, yang kedua lembar tes uraian, dan yang ketiga lembar observasi kinerja. Untuk alokasi waktunya yaitu 3 JP atau 3 dikali 45 menit. Untuk sumber belajarnya yaitu berdasarkan buku dan internet. Adapun bukunya yaitu buku Kemendikbud tahun 2017, yaitu buku guru dan buku siswa. Berikutnya ada buku penunjang, yaitu buku terapan IPA dari SMK SMA. Untuk websitenya yaitu ada 4. Yang pertama ada rumah belajar, yang kedua laboratorium maya, yang ketiga ruang guru, dan yang keempat Zenius Education. Untuk yang berikutnya yaitu masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk satuan pendidikan itu SMA, mata pelajaran kimia, kelas 11 semester genap, materi pokok koloid, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Untuk kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yaitu KD 3.14 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Berdasarkan KD tersebut diperolehlah IPK yaitu 3.14.1 menjelaskan jenis-jenis koloid, 3.14.2 menganalisis sifat-sifat koloid, dan 3.14.3 yaitu menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Untuk KD 4.14 itu memuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip dari koloid. Untuk IPK dari KD tersebut yaitu melakukan percobaan pembuatan sol dan agar-agar.
Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis koloid melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat koloid melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi dengan baik dan benar. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi dengan baik dan benar. Untuk yang nomor 4, yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan pembuatan sol dan agar-agar melalui diskusi kelompok dan kegiatan proyek dengan baik dan benar. Adapun fokus pengembangan karakter pada tujuan pembelajaran ini yaitu RIT atau rasa ingin tahu, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Untuk yang berikutnya yaitu masuk ke materi pembelajaran. Adapun faktanya yaitu kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang kosmetik, koloid digunakan sebagai pengemulsi antara minyak dengan air dan bahan nutrisi dari kulit. Contohnya itu adalah lotion, deodoran, pasta gigi, dan sabun. Dan dalam bidang industri makanan, yaitu dalam produk makanan, contohnya adalah keju, roti, mentega, es krim, susu, saus sambal, dan ada juga dalam bidang farmasi, itu contohnya adalah minyak ikan, penisilin, dan obat mah. Untuk konsepnya yaitu koloid adalah campuran heterogen dua fase yang komponennya terdiri atas fase terdispersi dan zat yang pendispersinya. Untuk sifat-sifat dari koloid itu terdiri dari gerak Brown, efek Tyndall, absorpsi, elektroforesis, koagulasi, dan dialisis. Untuk jenis-jenis koloid itu terdiri dari emulsi, yaitu emulsi tipe AM, zat pembasah, dan zat padat. Untuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi, yaitu menggunakan cara hidrolisis, reaksi pergantian pelarut, dan reaksi redox. Dan cara dispersi itu dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur beredik. Untuk prinsipnya di sini itu melibatkan indikator dan karakteristik. Untuk indikator yang pertama yaitu ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Untuk jumlah fase yaitu 2, distribusi partikel yaitu heterogen, penyaringan menggunakan saringan ultra, kestabilan yaitu stabil dan tidak memisah. Untuk prosedurnya di sini yaitu melakukan percobaan pembuatan sol dan agar-agar secara sistematis. Dan fokus pengembangan karakternya yaitu kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab. Untuk metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk materi koloid ini adalah dengan pendekatan saintifik, dengan metode diskusi dan eksperimen, dan dengan model Project Based Learning atau PJBL. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik, slide presentasi atau PowerPoint, dan alat bahannya itu berupa laptop dan infocus, penggaris, spidol, dan papan tulis. Untuk sumber belajarnya yaitu melalui buku teks kimia dan multimedia interaktif internet. Untuk buku teks kimia itu menggunakan Kemendikbud yaitu buku guru dan buku siswa, serta ada buku penuntun tambahan yaitu dari IPA Terapan SMK MK. Untuk multimedia interaktifnya itu menggunakan rumah belajar, laboratorium maya, ruang guru, dan Zenius Education. Yang berikutnya yaitu masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah awal, itu deskripsi kegiatannya adalah orientasi. Orientasi, guru membuka pelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk memberi salam dan berdoa. Untuk yang kedua, guru memeriksa kehadiran dan kesiapan dari peserta didik, dan guru menyiapkan fisik serta psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan keadaan peserta didik sebelum memulai pelajaran. Untuk kegiatan apersepsi, itu guru memusatkan perhatian peserta didik dengan mengaitkan materi koloid dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sintak model pembelajaran, itu masuk ke langkah pertama, yaitu mengajukan pertanyaan atau start with essential question. Jadi yang pertama, guru mengajukan pertanyaan dasar yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Itu misalnya, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Apa yang anak-anak dapat amati?
Sintak berikutnya yaitu guru memberikan pertanyaan lanjut kepada peserta didik. Itu misalnya, margarin merupakan koloid yang berwujud padat pada suhu ruang, yang berarti medium pendispersinya padat sedangkan fase terdispersinya itu berwujud cair. Maka margarin termasuk koloid jenis. Untuk yang berikutnya, yaitu peserta didik melakukan studi literatur terhadap sumber belajar, misalnya buku, artikel, jurnal, dan berita yang relevan terkait dengan koloid. Dan peserta didik mencoba mengajukan jawaban berdasarkan hasil studi literatur dari berbagai sumber belajar. Dan guru di sini bertugas untuk menampung jawaban-jawaban peserta didik pada kebutuhan akan sebuah produk yang menggunakan prinsip koloid. Untuk motivasinya, yaitu guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, guru memberi acuan, yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Masuk ke kegiatan inti, yaitu masuk ke langkah 2, tentang merancang rencana proyek atau design a plan for the project. Untuk yang pertama, guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Dan guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Dan peserta didik menyimak penjelasan guru terkait dengan cara menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan peserta didik mulai mencermati isi lembar kerja peserta didik atau LKPD dan bekerja sama dengan kelompok. Selanjutnya, guru bertugas sebagai fasilitator dan mediator. Dan peserta didik diminta untuk menganalisis masalah yang disajikan tentang koloid. Dan berdasarkan hasil analisis masalah tersebut, peserta didik diminta untuk merencanakan suatu proyek untuk membuat suatu produk. Dan peserta didik bersama dengan kelompok diminta untuk membuat desain rancangan proyek. Peserta didik diminta untuk melengkapi rancangan proyek pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah diberikan, baik itu judul proyek, deskripsi, hingga alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan peserta didik diminta untuk menuliskan langkah kerja yang akan dilakukan. Di sini, guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menyusun jadwal atau create a schedule, peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan proyek secara bertahap, dan peserta didik menuliskan jadwal yang disusun pada lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan peserta didik berdiskusi dengan guru untuk alokasi waktu yang disepakati bersama agar proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk langkah yang keempat, yaitu memantau peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the student and the progress of the project. Jadi untuk yang pertama, guru mempersilahkan salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok terkait dengan rancangan proyek dan penyusunan jadwal yang telah dibuat. Dan guru bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil yang dibuat oleh peserta didik. Kelompok lain yang saling membandingkan dan mencermati kembali hasil diskusi. Dan guru memberikan masukan dan penguatan. Peserta didik bersama-sama dengan kelompok melaksanakan proses pengerjaan proyek. Dan yang berikutnya, guru memantau pengerjaan proyek, kemajuan proyek, serta memastikan proyek selesai sesuai dengan jadwal. Untuk langkah yang kelima, yaitu menilai hasil atau assess the outcome. Jadi peserta didik menampilkan hasil kerja proyek di depan kelas secara bergantian. Berikutnya, peserta didik lainnya saling memberikan tanggapan dan masukan. Jadi masing-masing kelompok peserta didik diminta untuk saling memberikan nilai terhadap proyek yang dibuat oleh peserta didik lainnya. Dan guru di sini menilai hasil proyek yang dibuat peserta didik. Guru memberikan penghargaan atau reward pada kelompok yang dapat menyelesaikan produk sesuai dengan jadwal, memiliki kinerja dan kerjasama yang paling baik. Untuk kegiatan penutup, yaitu langkah ke-6, mengevaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Langkah yang pertama, peserta didik memberikan evaluasi individual untuk menguji keberhasilan pembelajaran. Guru memberikan penghargaan atau reward untuk peserta didik yang memperoleh skor tertinggi, dan peserta didik yang belum mampu mencapai skor standar diberikan motivasi untuk lebih baik lagi. Berikutnya, peserta didik bersama guru mengecek kembali tujuan pembelajaran yang telah tercapai
dan guru memberikan penguatan terhadap materi-materi penting dari pembelajaran yang telah berlangsung dan refleksi pembelajaran. Berikutnya, peserta didik menyimak kesimpulan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan tugas pengayaan kepada peserta didik, yaitu membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik mengucapkan salam dan berdoa. Yang berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Adapun metode dan bentuk instrumennya yaitu meliputi aspek metode dan bentuk instrumen. Untuk aspek sikap itu menggunakan metode observasi dan bentuk instrumennya adalah lembar pengamatan sikap dan rubrik atau lembar observasi. Untuk aspek pengetahuan yaitu dengan metode tes tulis, bentuk instrumennya adalah tes uraian. Untuk aspek keterampilan itu dengan metode tes unjuk kerja, bentuk instrumennya adalah lembar penilaian unjuk kerja. Yang berikutnya adalah pembelajaran remediasi dan pengayaan. Untuk pembelajaran remediasi dilakukan setelah kegiatan penilaian. Pemberian remedi diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai nilai KKM dalam bentuk pemberian tugas ke UKBM berikutnya. Lampiran 1 yaitu lembar kerja peserta didik tentang koloid. Di sini ada kelompok, nama kelompok, dan lembar nilai. Peserta didik diminta untuk mencermati permasalahan atau fenomena yang sudah disediakan oleh guru. Yang berikutnya, peserta didik diminta untuk merancang pembuatan SOL dan agar-agar, yaitu meliputi yang pertama tujuan kegiatan proyek, ada perancangan proyek yang terdiri dari judul, deskripsi proyek dan alat bahan, serta langkah kerja. Jika peserta didik ingin membuat SOL atau peserta didik ingin membuat agar-agar. Yang berikutnya ada menyusun jadwal proyek, yang di sana kegiatannya itu ada yang pertama deskripsi proyek, mendesain rancangan proyek, menyiapkan alat dan bahan, menyusun langkah kerja, proses pelaksanaan proyek, pembuatan laporan, dan presentasi produk. Untuk yang D itu ada hasil pengamatan proyek. Yang pertama, tuliskan hasil pengamatan untuk menentukan jenis koloid pada SOL dan agar-agar. Untuk yang kedua, peserta didik diberikan waktu untuk menulis manfaat dari proyek yang sudah dikerjakan. Yang terakhir ada kesimpulan untuk LKPD. Berikutnya adalah rubrik penilaian lembar kerja peserta didik karena ada 5 komponen. Di sini juga ada 5 rubrik, yaitu yang pertama tentang tujuan, perancangan proyek, jadwal proyek, hasil pengamatan proyek, dan kesimpulan. Setelah mendapatkan hasil, maka dilakukan perhitungan skor akhir menggunakan rumus yang sudah tersedia dan sudah ada juga petunjuk penskorannya. Yang lampiran kedua yaitu lampiran penilaian. Untuk lampiran yang pertama pada lampiran penilaian yaitu penilaian sikap ilmiah, yaitu lembar observasi penilaian sikap ilmiah. Di sini ada 5 indikator, yaitu indikator yang pertama rasa ingin tahu atau RIT, bekerja sama, jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Beserta dengan rubrik penilaian sikap yang sudah diberikan juga. Yaitu nilai paling rendah itu ada 1, poin terendah, dan poin tertinggi itu ada 4. Untuk berikutnya, setelah mendapatkan hasil, maka dilakukan perhitungan skor akhir menggunakan rumus yang sudah tersedia. Berikutnya dilakukan menggunakan petunjuk penskoran dan maka diketahui predikat yang diperoleh oleh peserta didik tersebut. Untuk penilaian pengetahuan itu menggunakan kisi-kisi soal evaluasi pemahaman. Itu soal di sini sudah sesuai dengan indikator pembelajaran. Yang pertama menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang kedua yaitu menganalisis sifat-sifat dari koloid. Yang ketiga, menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Dan yang keempat itu ada menjelaskan pembuatan koloid. Yang berikutnya, rubrik penilaian pengetahuan.
Jadi ada 3 skor yaitu 0, 10, dan 25. Jika peserta didik tidak menjawab, maka akan mendapatkan skor 0. Jika peserta didik menjawab tetapi kurang tepat, akan mendapatkan skor 10. Sedangkan ketika peserta didik menjawab dengan tepat dan sistematis, maka poinnya adalah 25. Jadi satu soal pada rubrik penilaian pengetahuan ini skornya adalah 25. Jika 4, maka total skornya adalah 100. Untuk penghitungan skor yang diperoleh peserta didik sudah ada juga di perhitungan skor akhir beserta dengan rumusnya dan petunjuk penskorannya. Untuk yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya sudah sesuai dengan model yang dipilih yaitu project based learning. Jadi di sini ada aspeknya dari aspek di mana peserta didik itu akan dinilai. Misalnya pertanyaan mendasar, judul proyek, deskripsi proyek, pembagian tugas kelompok, urutan kegiatan, serta alat bahan yang digunakan oleh peserta didik tersebut. Untuk berikutnya ini masih rubrik dan yang terakhir ada perhitungan skor akhir menggunakan rumus dan ada petunjuk penskorannya. Untuk yang berikutnya di sini ada bahan ajar koloid dengan sub pokok bahasan yaitu jenis-jenis koloid, sifat koloid, pembuatan koloid, dan kegunaan dari koloid. Kelasnya yaitu kelas 11 semester genap dengan alokasi waktu 3 JP atau 3 kali 45 menit. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yaitu 3.14 dan 4.14 dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3, dan 4.14.1. Dengan tujuan pembelajaran itu ada 4 juga disesuaikan dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Untuk berikutnya ini sudah bahan ajar. Setelah bahan ajar yaitu berikutnya adalah mind mapping. Jadi untuk mind mapping di sini itu untuk memudahkan peserta didik untuk lebih memahami materi yang diajarkan tentang koloid. Jadi untuk yang pertama, koloid itu memiliki definisi campuran heterogen dua fase yang komponennya terdiri atas fase terdispersi dan zat terdispersinya. Untuk jenis-jenis koloid, itu ada emulsi dan emulsi dibagi menjadi 3, yaitu emulsi tipe AM, zat pembasah, dan zat padat. Untuk contoh dari koloid itu juga sudah disertakan di sini. Untuk kegunaan dari koloid itu ada 4. Ada di bidang pertanian, ada bidang industri makanan, bidang farmasi, dan bidang kosmetik. Untuk sifat-sifat dari koloid itu ada gerak Brown, efek Tyndall, absorpsi, elektroforesis, koagulasi yang terdiri dari 2 yaitu mekanik dan kimia, dan ada juga secara dialisis. Untuk sifat-sifat koloid berdasarkan medium pendispersinya yaitu ada koloid liofil dan koloid liofol. Yang berikutnya pembuatan koloid itu terdiri dari 2 yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Untuk dengan cara kondensasi itu ada 3, hidrolisis, reaksi pergantian pelarut, dan reaksi redox. Untuk pembuatan koloid dengan cara dispersi itu ada dengan cara mekanik, cara peptidasi, dan cara Bussel-Bredig. Yang berikutnya, karena sudah ke mind mapping, maka berikutnya itu adalah PowerPoint atau PPT. Adapun yang akan dijelaskan pada PPT ini, yaitu yang pertama adalah koloid, dengan pokok bahasan, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan kegunaan dari koloid. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan kepada peserta didik bagaimana kita membedakan larutan koloid dan suspensi, karena ini penting. Nah, jika dia larutan, maka diameter partikelnya adalah kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan jika pada suspensi, diameter partikelnya akan lebih dari 10 pangkat 5 cm. Sedangkan pada koloid, dia berdiameter partikel antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 5 cm. Nah, pada campuran air dan susu, itu pada sistem koloid, itu air merupakan medium pendispersi, dan air itu merupakan fase terdispersi atau zat yang terlarut. Yang berikutnya yaitu tentang perbedaan larutan koloid dan suspensi. Dari ukuran partikel, dari jumlah fase, distribusi partikel,
penyaringan, kestabilan, dan dari masing-masing contohnya. Jadi keadaan koloid itu merupakan keadaan antara larutan dengan suspensi. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi itu disebabkan oleh perbedaan fase terdispersinya. Untuk yang berikutnya yaitu masuk ke pengertian koloid. Koloid itu merupakan campuran heterogen antara dua fase yang komponennya terdiri atas fase terdispersi dan zat pendispersinya. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis koloid. Sistem dispersi koloid itu terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama fase terdispersi seperti pengertiannya tadi dan fase pendispersi. Jika dia fase terdispersi itu artinya fase yang tersebar halus. Sedangkan fase pendispersi itu medium tempat penyebaran fase terdispersi. Jadi jika fase terdispersinya adalah padat, medium pendispersinya adalah padat, maka jenis koloidnya adalah sol padat. Contohnya, gelas berwarna dan intan. Dan jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, maka jenis koloidnya adalah emulsi padat atau gel. Maka contohnya adalah jelly, agar-agar, keju, mentega, nasi, dan pasta. Dan jika fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya padat, maka jenis koloidnya adalah busa padat. Contohnya adalah tahu, karet busa, styrofoam, dan roti. Jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah sol. Contohnya adalah cat, tinta, CNC, Na dalam air. Dan jika fase terdispersinya itu cair dan medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya adalah emulsi. Contohnya itu santan, susu, mayones, dan semir cair pada ban. Untuk fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair, itu jenis koloidnya adalah busa. Jadi contohnya adalah putih telur yang dikocok dan busa sabun. Untuk fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas, itu jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya adalah debu di udara dan asap pembakaran. Berikutnya, fase terdispersinya cair dan medium pendispersi gas, maka jenis koloidnya adalah aerosol. Contohnya adalah awan, kabut, dan semprotan atau hairspray. Berikutnya masuk ke jenis-jenis koloid emulsi. Jadi emulsi itu merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa fase cair dengan medium pendispersi yang dapat berupa zat padat, emulsi padat, cair, emulsi cair, ataupun gas, emulsi gas atau aerosol. Jadi tipe emulsinya ada emulsi tipe AM, zat pembasah, dan zat padat. Untuk yang berikutnya, ada sifat-sifat koloid yaitu berdasarkan efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Untuk yang pertama, sifat-sifat koloid yaitu pada gerak Brown. Jadi gerak Brown yaitu gerakan partikel-partikel koloid yang bergerak lurus tetapi tidak beraturan arah geraknya. Untuk yang kedua, yaitu efek Tyndall adalah gejala cahaya yang dihamburkan oleh partikel-partikel. Selanjutnya yaitu gerak Brown. Dengan mengikuti bintik-bintik cahaya yang dipantulkan, kita dapat mengetahui bahwa partikel-partikel koloid secara terus-menerus itu bergerak lurus ke arah yang zigzag. Jadi gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersinya itu dinamakan gerak Brown. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan. Berikutnya, Albert Einstein memberikan penjelasan matematis mengenai gerakan tersebut. Jadi Einstein menunjukkan bahwa suatu partikel mikroskopis yang melayang dalam suatu medium akan menunjukkan gerakan acak karena banyaknya tabrakan oleh molekul-molekul pada sisi partikel itu tidak sama. Jadi akibatnya partikel koloid akan bergerak searah dengan arah resultan vektor atas gaya yang bekerja pada partikel koloid tersebut. Berikutnya efek Tyndall, yaitu jika berkas cahaya masuk ke dalam ruangan yang gelap melalui suatu celah, maka berkas cahaya tersebut akan tampak dengan nyata. Dan hal itu terjadi karena cahaya dihamburkan oleh partikel-partikel debu yang terdapat dalam ruangan tersebut. Jadi debu-debu tersebut merupakan partikel koloid dan partikel debu itu sungguh tidak dapat dilihat tampaknya. Jadi yang terlihat itu hanya yang dihamburkan saja. Berikutnya,
Bagaimana efek Tyndall dapat menjelaskan mengapa langit pada siang hari itu berwarna biru, sedangkan pada saat matahari terbenam, langit di ufuk barat berwarna jingga atau merah. Jadi hal ini tuh disebabkan oleh partikel koloid di angkasa dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari itu dihamburkan dengan intensitas yang sama. Oleh karena itu, intensitas cahaya yang dihamburkan itu berbanding lurus dengan frekuensi. Contoh dari efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu, dan berkas cahaya yang keluar dari misalnya di hutan ada pohon dan yang dapat menembus itu adalah juga dinamakan dengan efek Tyndall. Sifat-sifat koloid yang berikutnya itu ada absorpsi. Absorpsi itu merupakan peristiwa penyerapan partikel lain bermuatan atau netral pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Contohnya absorpsi pada koloid FeOH3 yang menjadi bermuatan positif. Berikutnya ada koagulasi, yaitu terjadinya penggumpalan partikel sehingga membentuk endapan. Untuk berikutnya ada elektroforesis, yaitu adalah peristiwa tertariknya partikel koloid oleh medan listrik, debu termasuk jenis koloid aerosol padat. Jadi untuk dialisis itu biasanya digunakan oleh seseorang yang mengalami gagal ginjal, itu adalah sebagai tempat pencucian dari darahnya tersebut. Karena tubuhnya tidak dapat mencuci darah secara alami seperti itu. Untuk berikutnya masih ke elektroforesis, yaitu partikel-partikel koloid yang bermuatan listrik dapat bergerak dalam medan listrik jika sepasang elektroda dimasukkan ke dalam dispersi koloid dan ke dalamnya dialirkan arus listrik searah, maka partikel-partikel koloid akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan listrik berlawanan. Berikutnya ada koloid pelindung, yaitu untuk menghindari koagulasi koloid, itu dapat pula dilakukan dengan penambahan koloid lain yang berfungsi sebagai koloid pelindung. Jadi koloid pelindung ini disebut akan membentuk lapisan yang menyelubungi partikel-partikel koloid yang dilindunginya. Jadi koloid pelindung itu akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Untuk penggunaan koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari itu ada pembuatan es krim, ada cat dan tinta, dan ada zat-zat pengemulsi. Pada pembuatan es krim itu digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Pada cat dan tinta itu dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung tersebut. Begitu pula pada zat-zat pengemulsi, seperti misalnya sabun. Untuk yang berikutnya yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid ada dua, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Untuk cara kondensasi itu pembuatan koloid secara kondensasi melibatkan zat yang semula tercampur secara homogen dalam ralutan dirubah menjadi sistem koloid. Untuk yang berikutnya yaitu pembuatan koloid suspensi menjadi koloid itu dilakukan dengan cara salah satunya adalah dengan cara busa beredik. Berikutnya masuk ke dalam kegunaan koloid yang pertama yaitu dalam industri kosmetik. Misalnya berbagai bahan kosmetik berupa cair biasanya itu dibuat berupa koloid untuk menjaga kestabilan. Produk-produknya itu contohnya adalah krim wajah, parfum, spray, gel rambut, deterjen, sabun, cat kuku, cat logam, cat air, dan biasanya itu juga ada di gel untuk rambut. Berikutnya, pada kegunaan koloid pada industri farmasi, itu banyak obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid dengan tujuan agar lebih stabil dan tidak mudah rusak. Contohnya adalah obat dalam bentuk sirup dan suntikan, penyembuhan sakit perut karena bakteri, yaitu sakit perut itu disebabkan oleh bakteri. Biasanya diobati dengan menggunakan norit atau oralit. Dan norit atau oralit ini di dalam usus dapat membentuk sistem koloid yang mampu menyerap bakteri sehingga bakteri tersebut akan mati. Yang berikutnya menghilangkan bau badan. Untuk menghilangkan bau badan digunakan amylium strate. Jadi amylium strate ini digosokkan pada ketiak. Bila ketiak mengeluarkan keringat, jika aluminium strate ini akan membentuk koloid itu AlOH3 yang mengabsorpsi bau dari badan tersebut.
Berikutnya adalah penggumpalan darah. Kegunaan koloid yang ketiga yaitu membantu pasien gagal ginjal. Untuk pasien gagal ginjal itu dinamakan dengan hemodialisis. Proses dialisa dengan alat dialisator itu digunakan untuk memisahkan partikel-partikel. Berikutnya, kegunaan koloid pada industri bahan makanan yaitu untuk menjaga kestabilan bahan makanan dan bahan tersebut dibuat dalam bentuk koloid seperti mentega, es krim, jelly, dan keju. Untuk sebagai bahan pencuci, itu dalam pencucian dengan menggunakan sabun atau deterjen. Dan sabun dan deterjen ini biasanya berfungsi sebagai emulgator sehingga mampu mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak itu dapat dihilangkan. Untuk yang berikutnya ada pemutihan gula. Jadi gula yang beredar di pasaran itu merupakan gula yang sudah melalui proses pemutihan gula melalui sistem koloid. Kegunaan koloid yang berikutnya yaitu industri tekstil, yaitu pada proses pencelupan bahan untuk pewarnaan kain agar daya serapnya tinggi sehingga melekat pada tekstil. Untuk yang berikutnya, mengurangi polusi udara, yaitu gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel, itu berbahaya dan dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut dengan pesawat kotret. Dan prinsip kerja alat ini yaitu memanfaatkan sifat muatan dan pengumpulan koloid sehingga gas yang dikeluarkan oleh udara yang telah bebas dari asap dan partikel berbahaya itu nanti akan diserap. Yang berikutnya itu penggumpalan pada lateks. Getah karet atau sol itu merupakan zat padat yang molekulnya itu didapatkan juga pada koloid ini. Jadi menggunakan prinsip koloid. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi koloid dari RPP, silabus, mind map, dan PPT atau PowerPoint. Semoga yang Tiang paparkan dapat bermanfaat untuk penonton. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.